Kanoman. Jadi mari kita lihat keseruan kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Robiah. Saya masih keluarga dari Kesultanan Keraton Kanoman. Jadi kalau di sini tuh yang memandu wisata gitu, ngejelasin sejarah apa tuh masih keluarga semua. Nah ini sekarang nih kita berada di Witana. Bangunan ini namanya Witana. Witana tuh artinya awit anak atau pertama kali ada. Ini yang ngebangun tuh Pangeran Walangsungsang dan Ratu Rara Santang. Beliau itu putra dan putri dari Prabu Siliwangi. Jadi sekeluarnya dari kerajaan Pajajaran, beliau itu hijrahnya di kota Cirebon. Nah terus zaman dahulu kala tuh Cirebonnya masih hutan. Nah beliau Pangeran Walangsungsang atau Mbahku Cirebon itu ngebabat hutan menurut cerita tuh pakai goloknya namanya golok cabang. Si golok tuh tidak dipegangin lagi, jadi golok tuh bisa bekerja dengan sendirinya, jadi bisa jalan sendiri. Padahal tahun itu tuh tahun 1369, belum ada remote control, tapi udah bisa ngebabat sendiri. Nah Witana ini berdiri tahun 1369, sekarang tuh usianya 655 tahun. Jadi kalau ulang tahun kota Cirebon tuh memperingati berdirinya bangunan ini. Cuman tahun ini tuh kota Cirebon tuh ulang tahunnya tuh nggak tahu diganti gitu tuh 597. Harusnya mah orang tahun kemarinnya tuh 654 ya, harusnya tahun ini tuh 655. Nah setelah ngebangun ini baru beliau ngebangun keraton di Kesepuhan. Di Kesepuhan tuh namanya Keraton Pakungwati. Pakungwati itu sesuai dengan nama putri Pangeran Walangsungsang. Dan yang di sana yang menjadi sultan yang pertamanya itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sendiri itu anak dari adiknya Ratu Rara Santang. Ratu Rara Santang tuh pada waktu menunaikan ibadah haji di Mekah tuh ketemu jodoh sultan dari Mesir. Dan sultan dari Mesir itu masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah lalu lahirlah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu lahirnya di Mesir. Setelah dewasa baru beliau kembali lagi ke Indonesia, ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati kan punya putra ya, punya anak, punya cucu, punya cicit sampai keturunan yang kelima. Generasi yang kelima, bukan anak yang kelima ya, generasi yang kelima itu bernama Panembahan Girilaya. Itu putra yang pertamanya tuh pengen ngebangun keraton yang baru, maka beliau ngebangunlah keraton Kanoman dengan memperluas area ini. Jadi pada waktu tahun 1369 tuh cuman segini aja, cuma tempat tinggal sama itu musola. Baru tahun 1588 sultan yang pertama dari Kesultanan Kanoman bernama Sultan Badruddin ngebangun secara keseluruhan, mulai dari Gapura Pasar itu udah masuk wilayah Keraton Kanoman. Luasnya kurang lebih 5 hektar secara keseluruhan. Dan sekarang itu udah kesultanan, ada sultannya yang ke-12 dari yang pertama sampai sekarang. Ada keinginan gak sih atau kayak dari keluarganya tersendiri pengen gak sih gitu ini tuh lebih dikenal lagi sama selain orang sininya gitu? Ya kalau terkenal mah udah terkenal ya, Indonesia juga udah pada tahu kalau di sini tuh ada kerajaan Keraton Kanoman. Cuman biar lebih biar gampang ditemukan, biar orang berkunjung. Kalau mau saya sih pasar tuh dipindahin gitu tuh, biar kalau di situ kan nggak ada pasar ya, jadi tuh kalau tamu tuh misalnya naik mobil gitu tuh udah langsung bisa masuk gitu. Kalau sekarang tuh tamu kadangnya lewat ya, mana keraton tuh, masa keraton di dalam pasar gitu.
Tapi pasarnya udah dari lama. Ya dari zaman dahulu, cuman kalau zaman dulu tuh pasar tuh kecil. Jadi Mungkin makin kesini makin besar Banyak jadinya penduduknya, iya, ketutup heeh. ya, akses kan kalau zaman dahulu tuh ciri khas sebuah keraton di Pulau Jawa tuh di depan ada pasar, di sebelah kiri ada masjid, nah di tengah-tengah ada alun-alun. Cuman kalau zaman dulu tuh pasar hanya untuk membantu perekonomian sekitar masyarakat sekitar keraton. Kalau sekarang tuh sewilayah 3 tuh pada jualan di situ ribuan lah apa pedagang di situ. Kalau Bu, bedanya Kanoman sama Kesepuhan tuh apa Bu? Kanoman itu berdiri belakangan, nom muda. Kalau Kasepuhan tuh berdiri lebih dahulu, tua, sepuh. Kalau bahasa Jawa, bahasa Cirebonnya sepuh kan lebih tua. Cuman pada waktu itu tuh yang di sana adiknya, yang di sini kakaknya. Jadi kakak adik tuh, kakaknya pengen ngebangun keraton yang baru, maka bangunlah keraton Kanoman, adiknya nerusin di keraton Kasepuhan pada tahun 1588. Berarti ini nih bangunan pertama ya Bu ya? Jadi kalau ulang tahun Cirebon tuh diadakannya di sini. Nanti di sini gelar karpet, nanti acaranya mah ya setiap tahun tuh acaranya mah ya begitu-begitu aja apa baca sejarah berdirinya kota Cirebon, sejarah. Dan kalau kegiatan-kegiatan efektif di sini tuh pas ada acara apa aja? Acara tradisi masih banyak di sini. Tradisi yang ada di Keraton Kanoman yang pasti yang itu mah ya itu acara ulang tahun kota Cirebon. Itu setiap 1 Muharram bersamaan dengan tahun baru hijrah Islam. 1 Muharram. Kan kalau 1 Muharram tuh kalau orang Cirebon bilang mah 1 suro, malam 1 suro. Habis suro kan tanggal 1 ada acara ulang tahun, tanggal 10 suronya ada acara bubur sura, selamatan bubur sura. Jadi bubur sura tuh terdiri dari berbagai macam bahan pokok, jadi beras, jagung, ada umbi-umbian itu jadi satu ya, kadang ada biji juga, biji asem apa tuh diuplek jadi satu. Nah terus nanti lauknya tuh juga terdiri dari berbagai macam, ada kayak ikan, ada dari ayam, dari daging sapi, sambal, ada bergedel apa. Nah terus wadahnya tuh dari daun tapi dibentuk kayak ditakir. Ditakir tuh jadi bentuknya tuh kayak kapal gitu tuh. Nah itu tuh katanya sih kayak memperingati kapal Nabi Nuh. Kan kapal Nabi Nuh kan terdiri dari bawa binatang banyak, bawa bahan makanan banyak, karena semuanya kan mau tenggelam gitu. Habis 1 suro, 10 suro, safar. Habis sura kan safar. Safar tuh setiap tanggal 25 ada acara kerja bakti massal. Jadi sewilayah 3 Cirebon tuh pada hadir ke sini semua, pada bersih. Orang-orang keraton aja ya? Enggak dari wilayah 3, sewilayah 3 kan kita juga masih banyak sih yang pada mau apa ya, ngebantu bebersih apa gitu tuh dari sewilayah 3 Cirebon. Di lapangan itu mobil tuh penuh lah. Nah habis safar terus Rebo Wakasan tuh Rebo terakhir di bulan Safar tuh ada acara saweran taburji sama sedekah apem, jadi selamatan apem. Udah itu Muludan tuh tanggal 7 Mulud tuh ada acara nyuci jimat. Yang dimaksud jimat di sini tuh alat-alat gamelan peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Setelah dicuci dibawa ke yang temboknya merah tuh, Siti Inggil tuh kalau bahasa Cirebonnya lemah dur, tanahnya tuh lebih tinggi kayak ini sama ini kan lebih tinggi nih. Nah di sana tuh lemah dur. Itu ada acara sekaten. Karena pada waktu zaman dulu Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam melalui kesenian gamelan. Jadi siapa yang mau melihat atau mendengarkan cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Sampai sekarang tuh, tapi kalau Mulud aja tanggal 7 sampai tanggal 11 udah 4 hari. Terus ada acara Faiz Romirot, tapi di situ di musola. Kalau bulan puasa ya ada terawih apa.
itu nggak pernah sepi ya, pasti ada. Ya ada acara-acara ya udah ada ini ya tuh, udah ada ketentuan. Kalau Muldan sih penuh lah orang, kita tuh nggak bisa ngobrol kayak gini karena terlalu bising, yang dagang ribut, yang ngobrol yang lain juga ribut. Kalau Muldan kan tradisinya ya itu yang bikin ramai tuh pedagang, karena banyak tamu yang datang, jadi pedagang kan banyak yang belanja, yang beli. Lagi COVID ya nggak ada pedagang, nggak boleh. Tapi ya pengunjung tetap masih banyak. Kayak buat mencirikan bahwa Karaton Kanoman tuh kayak gini gitu, ada simbol tersendiri. Bisa gak Bu? Simbolnya apa ya? Ya Apa? kalau ceritanya Kanoman mah di depan ada pasar. Kalau itu zaman dahulu kalanya tuh ruang singgasana sultan, karena kalau zaman dahulu tuh Kesultanan Keraton Kanoman tuh sebagai pusat pemerintahan. Jadi wilayah itu dari Cirebon, Rawang, Bekasi itu pusat pemerintahannya tuh ada di Keraton Kanoman. Itu tuh pada tahun berapa ya Bu? Ya sebelum Indonesia merdeka. Kan setelah Indonesia merdeka tuh pusat pemerintahannya ada di pemerintah. Sejak Indonesia merdeka kan rakyatnya bayar pajaknya kan ke pemerintah. Iya. Itu tapi buatnya dari jendela sampai ke sini aja, jadi sebagai hiasan aja gitu. Jangan sekarang dan sekarang di dalam kamar hilang. Dan kursinya tuh terbuat dari gading gajah. Namanya kursi gading hilang kencana. Jadi kayak ini nih rangkanya tuh dari gading. Cuman kalau ininya dari rotan, buat duduknya dari rotan. Biar menjaga tetap nggak rusak ya Bu ya? Iya, kalau kerangkanya dari tadi. Kalau Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran itu kan nggak ada bukti Kerajaan Pajajar ada di mana, Prabu Siliwangi juga makamnya ada di mana. Cuman bukti bahwa Prabu Siliwangi itu ada tuh ya keturunannya, kayak yang ngebangun kota Cirebon itu kan putra dan putri dari Prabu Siliwangi. Jadi keturunannya yang ada di Cirebon ya Yang sekarang melestarikan ya. Cuman ya sekarang keturunan tuh ya ada di seluruh Indonesia juga ada, di luar negeri juga ada. Karena ya udah berapa ratus tahun kan keturunannya banyak lah.